Halo, selamat pagi. Ketemu lagi sama saya. Saya akan lanjutkan yang kemarin 135 hari terakhir bersama Elena. Hari yang ke-27, 25 Desember. Kita mulai. Hari yang ke-27, 25 Desember. Hadiah kami tahun ini adalah Elena. Pada pukul 3.30 pagi, ia membangunkan kami dengan suaranya ketika ia masuk dan mengatakan kepada kami bahwa ia ingin menonton film kartun. Suaranya jelas dan tidak sengau seperti pada waktu Thanksgiving. Walau kami tidur sangat lelap, Brooke dan aku terloncat dari tempat tidur dengan keheranan. Ada bagian kecil dalam diri kami yang meragukan apakah itu hanya mimpi buruk, padahal putri kami baik-baik saja. Lalu kenyataannya menjadi lebih jelas ketika ia menjelaskan bahwa suaranya menjadi lebih baik dan ia minum air sehingga memperjelas suaranya. Pada pukul 3.30 pagi kami melanjutkan percakapan kami. Suaranya hanya mampu bertahan sebentar saja. Tetapi kami mengabaikannya dan terus melanjutkan percakapan kami. Kami tidak keberatan untuk itu walau malam itu adalah pertama kalinya kami dapat tidur lebih dari 4 jam tanpa putus. Betapa menyenangkan mendengar suaranya. Natal juga membawa lebih banyak hadiah lagi dalam bentuk kemampuan berjalannya masih ada. Ia mulai makan kacang, buah, dan pizza. Dan untuk pertama kalinya ia bergabung dengan Gracie bermain gelitik-menggelitiki di lantai di ruang keluarga. Tetapi yang paling penting, apa yang kuingat pada Natal ini adalah membuatnya tersenyum. Pada mulanya itu tidak mudah ketika kami menariknya keluar dari gereja dan membawanya ke perayaan Natal di rumah bibiku. Ia menolak untuk bergabung dan duduk murung dengan kepala ditopang tangannya. Tidak ada mainan, orang atau kunjungan santai yang dapat mengubah wajahnya. Walau kunjungan Sally, anjing Chihuahua milik bibiku yang tingginya hanya 10 inci, yang gemetar dan mata seperti manik-manik, merangsang munculnya senyuman dengan cepat. Tetapi dengan cepat juga memudar ketika rasa lapar yang menyakitkan dan tidak pernah berhenti itu muncul untuk keempat kalinya dalam waktu kurang dari 1 jam. Kelaparan dan kekuatan dari steroid. Tidak, namun begitu itu adalah hal yang tak diinginkannya, padahal yang paling membuatnya gembira. Kau lihat, Elena tidak pernah melakukan apapun yang sesuai dengan kehendaknya. Jika kau memintanya untuk bermain ski air, ia menolak dan berkata, "Aku tidak bisa sekarang." Jika kau memintanya membaca buku pertamanya, ia berkata, "Aku tidak bisa sekarang." Jika kau memintanya mencoba mengendarai sepedanya tanpa roda tambahan, kau akan mendengar, "Aku masih terlalu kecil." Ketika itulah Gracie tiba. Kau tahu Gracie akan melakukan apapun, kapanpun, tanpa peduli apakah ia dapat melakukannya sekarang atau apakah ia akan terluka. Bertindak dulu, berpikir kemudian adalah moto Gracie. Motonya yang lain adalah aku tidak apa-apa. Ketika bangkit dari jatuhnya, ketika aku meringis membayangkannya sebagai seorang remaja putri, aku senang sekali ia memiliki sikap seperti itu sekarang. Ketika Elena mengatakan, "Mungkin besok," aku segera beralih ke Gracie lalu bertanya kepadanya. Namun ketika Elena memikirkannya kembali, tiba-tiba ingin menjadi yang terbaik. Tidak lama setelah itu, ia sudah dapat bermain ski air, mengendarai sepeda, dan mengucapkan setiap kata. Tentu saja, Gracie belum dapat mengendarai sepeda itu. Keseimbangan bukanlah kelebihannya. Dan Gracie belum pandai membaca, walau sudah hampir bisa.
Tetapi ketika aku memegangi bagian belakang sepedanya sehingga ia tampak dapat mengendarainya sendiri, dan ketika aku berpura-pura seolah Gracie membisikkan kata-kata pada telingaku, Elena langsung mau melakukannya dengan lebih baik. Kadang-kadang aku berpikir bahwa Elena mengajari Gracie untuk berhati-hati, sedangkan Gracie mengajari Elena untuk berani. Gabungan yang hebat. Kali ini mengemudi. Kau tahu, kami masih memiliki waktu 30 menit sebelum pergi ke gereja. Lalu kupikir akan bagus sekali jika kugunakan untuk mengajari Elena mengemudi. Lagi pula aku hanya harus menanti 10 tahun lagi untuk mengajarinya. Maka lebih baik kumulai sekarang saja. Mom, sebaliknya, tidak setuju. Kau gila? Katanya. Aku juga bisa menjadi senang bersaing. Maka aku keluar bersama Stan kecilku. Setelah bertanya pada Elena dan ditolak, aku berpaling pada Gracie. Yang kuperlukan hanyalah berpaling pada Gracie, lalu serta-merta ia sudah berada di atas pangkuanku dan siap untuk berlaga. Setelah 10 menit, Kapten Jik-Jak memegang kemudi ketika mengemudi dari satu sisi lapangan parkir ke sisi lainnya, dan kadang-kadang hampir menabrak satu atau dua tiang. Ia sangat menyukainya ketika mengenakan kacamata hitamku untuk melengkapi penampilannya. Tiba giliran Elena. Ia dijuluki Ratu Rumput ketika kami melaju melintasi lapangan berbatas dan melanggar tepi jalan sekali atau dua kali. Ia sangat menyukainya. Dan 15 menit kemudian ia menjerit-jerit dan tertawa dan terkekeh-kekeh. Kupikir kami harus melakukannya lagi. Mungkin besok. Bagi kebanyakan anak-anak, hadiah pada hari Natal adalah yang paling penting pada masa liburan itu. Bagi Elena, Natal ini berbeda. Ketika ia membuka hadiah-hadiahnya, sebagian besar dibiarkan di tepi pohon ketika ia bergerak pindah ke hadiah yang lainnya. Namun dia tampak paling gembira ketika membuka hadiah dariku dibandingkan dengan hadiah-hadiah lainnya. Tampaknya ia dan Mom pergi berbelanja bersama dan memutuskan bahwa aku memerlukan sebuah peralatan pembuat binatang dari balon. Maka selama 2 jam kemudian Natal berhenti ketika Elena dan aku duduk berdampingan sambil tertawa-tawa. Aku tidak siap untuk sirkuit restoran, tetapi aku memiliki berbagai jenis hewan yang dapat kupilih. Aku dapat membuat ular, jerapah dengan tungkai pendek, anjing berleher panjang, kuda berleher panjang dan bertungkai pendek, bahkan kupu-kupu tanpa sayap yang tampak seperti anjing berleher panjang. Lumayanlah, kataku pada diriku sendiri. Hanya membutuhkan 2 buah balon untuk mendapatkan satu yang tidak dapat melembung. Terampil, menurut Elena aku harus membuatkan balon-balon untuk para dokter di rumah sakit besok. Aku berjanji dengan syarat ia mau menjalani terapi radiasi tanpa pembiusan. Apa yang tidak diketahuinya adalah bahwa aku mau melakukannya tanpa ia harus melakukan apapun selain tersenyum. Perjanjian hebat. Hari yang ke-28, 26 Desember. Ia benar-benar tidak mau kembali, walau hanya sebentar saja, tetapi tidak mudah. Setelah libur selama 3 hari jauh dari rumah sakit, Elena membuat kami mengerti pada pukul 5 pagi itu bahwa rumah sakit adalah tempat yang paling tidak mau dikunjunginya. Hanya membangunkannya pada pukul 5 pagi terbukti sangat tidak mungkin karena ia erat memeluk bantalnya ingin menghabiskan sisa-sisa tidurnya. Dan ini adalah gadis yang sama yang datang ke sisi tempat tidur kami setiap pukul 3 pagi pada akhir pekan. Sekumpulan obat yang sama yang tidak memerlukan waktu lebih dari 10 menit pada akhir minggu, sekarang memerlukan 30 menit ketika ia menolak gel O yang berisi pil dan meludahkan pil itu, tidak mau menelannya. Tetapi radiasinya dimulai lebih siang hari itu. Ini juga sulit ketika aku mencoba melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai Brooke minggu lalu, sama sulitnya dengan menyuruhnya diam selama di sinar tanpa pembiusan. Hingga sekarang Elena memerlukan pembiusan supaya tidak bergerak selama penyinaran.
Walau terapi itu hanya membutuhkan 10 menit, prosesnya bisa mengerikan bahkan bagi orang dewasa. Ia dipasangi topeng berlubang namun menutupi kepala dan tenggorokannya, kemudian disekrup ke meja sehingga kepalanya tidak dapat bergerak untuk memastikan ketepatan sinar radiasi mencapai tumor itu. Walau begitu, keuntungan tanpa terapi pembiusan sangat banyak. Pertama, ia tidak lagi memerlukan sebuah tiang infus dan cairan IV, sehingga pada hari Senin pagi ia tidak lagi tertahan dan berjalan-jalan dengan selang IV menancap pada dadanya dalam seminggu penuh. Kedua, ia tidak perlu menerima obat putih yang menakutkan yang biasa mereka gunakan untuk membiusnya. Tanpa pembiusan, ia akan terhindar dari merasa mual dan loyo sepanjang hari. Ketiga, keseluruhan proses akan selesai hanya dalam 10 menit, bukan 2 jam. Akhirnya, dan yang paling penting, ia akan bisa makan waffle, telur keju, dan bahkan kue dadar yang tersenyum dengan serpihan coklat akan segera dapat dinikmatinya jika ia menjalani terapi itu tanpa pembiusan. Baik Brooke dan aku telah mencoba membantu Elena untuk mengerti segala keuntungan ini. Di balik pintu kamarnya, kami bahkan menempelkan selembar karton dengan gambar-gambar bagus tentang bagaimana hasilnya jika ia mau diam saat terapi, dan gambar-gambar buruk jika ia menggunakan pembiusan ketika terapi. Semoga kami akan berhasil lebih baik besok, karena malam ini ia berjanji akan mencoba tenang dan lebih baik. Kami mengira bahwa kegembiraan adalah hal terbaik untuk mengubah emosinya. Untuk itu, kami membawanya ke museum alam setempat. Di sana kami melihat pameran evolusi dan pohon Natal sebelum memasuki gedung teater IMAX. Begitu kami berada di dalam, Elena mulai mengeluh. Sakit perut sebelum lampu diredupkan. Rasa mual setelah terapi radiasi adalah pengalaman pertama kami. Kami tidak dapat segera melihat kamar mandi, maka akhirnya aku menggunakan apa yang ada pada diriku, kedua tanganku. Akhirnya itu artinya juga kemejaku, kemejanya, dan celana panjangnya, hingga kami menemukan kamar mandi dan membersihkan diri. Di sana, di kamar mandi lelaki, ia berdiri dalam pakaian dalamnya, sementara aku mengganti pakaiannya dengan satu-satunya baju ganti yang kumiliki, yaitu sehelai kantong popok bekas masa bayi Gracie yang ada di dalam mobilku, dengan baju musim panas yang berusia 2 tahun. Ia bertanya padaku, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tanpa terlalu memikirkan pertanyaan itu, aku menjawabnya bahwa itu terjadi pada banyak anak di teater itu dan bisa juga terjadi pada kebanyakan anak yang baru saja mendapatkan terapi radiasi. Tidak puas dengan jawaban itu, ia menyentuh kepalaku dan bertanya lagi, "Bukan itu, Dad. Tetapi mengapa aku mual dan ada benjolan pada kepalaku, sedangkan teman-temanku yang lain tidak?" Aku telah menanyakan pertanyaan yang sama selama 1 bulan. Entah bagaimana jawaban yang kudapat tidak pernah cocok karena hal itu seharusnya tidak terjadi pada setiap anak. Untuk menghindarinya pertanyaan aneh itu, aku mengatakan bahwa ia akan sembuh jika yang bertanya adalah anak orang lain, untuk menyebutnya sebagai pesan dari Tuhan. Artinya aku menciptakan keraguan akan keyakinanmu jika kau adalah orang yang akan kehilangan anakmu karena pesan itu. Akhirnya kurasa kau tidak akan pernah menemukan jawaban yang tepat. Itu bisa saja terjadi dan kau harus belajar menghadapinya, menolaknya atau menerimanya. Semua orang memiliki jawaban yang berbeda. Sekarang aku senang mengatakan padamu bahwa aku menemukan jawaban manis yang mengingat semuanya. Untuk kepentingan jurnal ini, setidaknya aku harus menemukan makna dari semua ini. Namun aku tidak punya. Yang kulakukan adalah menatap putriku, mengangkat bahuku dan berkata, "Kau akan sembuh," lalu memeluknya. Itu saja. Suatu hari kelak harap aku dapat menjawab pertanyaan itu dan mengungkapkan
mengungkapkannya memperkaya hidupku, dan ribuan orang lainnya. Tetapi sekarang aku harus rendah hati dan memberinya keyakinan yang sangat diperlukannya. Itu adalah tugas seorang ayah, meyakinkan dan melindungi. Hari yang ke-29, 27 Desember. Ia dapat menggulung lidahnya. Aku tahu hal itu tidak terlalu istimewa bagi kebanyakan orang, tetapi bagiku itu segalanya. Karena salah satu hal-hal yang tak lagi dapat ia kerjakan setelah tumor itu menyerang adalah kemampuannya menggulung lidahnya. Lalu ia kehilangan suaranya, tangan kanannya, tungkai kanannya, penglihatan ke sampingnya, dan kemampuannya menelan. Maka mendapatkan kembali gulungan lidahnya adalah sangat istimewa. Tentu, tungkainya masih agak lamban, tetapi ini artinya bahwa kami akan mendapatkan segalanya kembali, dan Elena akan membaik. Semoga. Itu akan terus begitu. Aku tahu mulai sekarang setiap hari akan dimulai dengan aku menyuruhnya menggulung lidahnya. Begitu ia turun dari tempat tidurnya. Siapa yang membutuhkan peralatan MRI dan CT jika yang kau butuhkan hanyalah menggulung lidah? Hari ke-30, 28 Desember. Hari itu dimulai pada pukul 3 pagi. Tampaknya isi kalkun yang kami makan tadi malam tidak terlalu segar. Maka sebagian besar waktu pagi itu kugunakan untuk bergulung di lantai kamar mandi. Elena dan Gracie sebaliknya tidak mempunyai masalah dengan perut mereka. Gracie tidak menyantap makan malamnya dan memilih hanya makan es krim. Untuk pertama kalinya aku merasa senang ia hanya makan pencuci mulutnya. Elena mual karena terapi radiasinya, duduk di depan meja tanpa bergerak dan hanya makan kue kering Graham ketika didesak. Sekarang giliran mereka menjadi orang tua. Maka ketika aku berlari ke kamar mandi untuk kedua kalinya, ketiga, keempat, dan kelima kalinya untuk menguras perutku, Elena duduk di atas tempat tidurnya dan mulai memberi perintah padaku. Coba minum Sprite. Dan mengapa tidak kau coba makan kue kering Graham? Itu akan menenangkan perutmu. Itu adalah kata-kata yang selalu kugunakan padanya pagi sebelumnya. Sekarang kata-kata yang sama itu digunakannya untuk membantuku. Kemudian seolah untuk mengakhirinya ia menambahkan, sekarang kau tahu apa yang kurasakan. Ia benar sekali dan wah, ia seperti menikmati menjadi bos ayahnya. Ia bahkan masuk ke kamar mandi ketika aku bergulung di lantai untuk mengatakan padaku, kau akan sembuh, sambil memegangi kepalaku. Lalu hari itu berlanjut dengan aku mendorong kursi rodanya sambil membungkuk untuk mendengarkan nasihatnya tentang rasa mual. Itulah yang kubutuhkan. Gracie mengikuti bersama bibinya sambil berloncatan di sepanjang gang-gang rumah seolah ia baru saja diisi dengan gabungan antara kafein dan gula. Kau tahu cara berjalan normalnya. Hari ini hari yang menyakitkan dan ketika menulis ini aku masih merasakan efeknya. Elena mengatakan padaku mungkin aku harus meminum obatnya yang memang kubutuhkan sekarang ini. Mungkin ia menyembunyikan di dalam gel O. Senang mendapatkan Elena kembali. Ia selalu menjadi orang tua bagi kami. Besok kami akan pulang ke rumah untuk liburan akhir pekan. Hari yang ke-31, 29 Desember. Di sekeliling kami, aku melihat contoh-contoh kebulatan tekad, cinta, dan tanggung jawab pada kehidupan. Mereka anak-anak berusia 12 tahun lebih. Mereka yang pernah berada di sini sebelumnya, mungkin untuk kedua kalinya, kearifan mereka serta ketetapan hati mereka adalah yang membuat kami terus berjalan setiap hari. Hari ini aku duduk di dalam sebuah bis bersama Elena ketika kami berjalan pulang ke rumah. Di dekat kami duduk seorang ayah dan seorang putrinya. Mereka juga pahlawan. Ia duduk di tepi gang. Putrinya duduk di samping jendela. Persis seperti Elena dan aku yang duduk di belakang mereka.
Gadis itu kira-kira berusia 5 tahun lebih tua dari Elena dan pernah berada di sini. Ayahnya duduk di dekatnya mendukungnya, mencari bahan pembicaraan untuk mengalihkan mual yang pasti dirasakan putrinya. Selama 5 menit berjalan, sedikit sekali kata-kata yang terucap di antara mereka. Tetapi aku tahu mereka tidak membutuhkan obrolan ringan untuk berkomunikasi. Ketika kami tiba, lelaki itu berdiri membantu putrinya berdiri. Namun ia melangkah ke depan berkeras untuk turun dari bis sendiri tanpa bantuan. Aku menatap Elena dan melihatnya dalam 5 tahun mendatang. Aku bertanya-tanya apakah kami juga akan kembali atau kami akan mengalami satu mujizat sehingga tidak pernah kembali lagi. Apakah ia menjadi pahlawan juga? Aku tidak ingin melihat Elena sakit lagi. Aku sadar dalam kasusnya mujizat itu mungkin akan terjadi dalam 5 tahun. Keadaan Elena hari ini baik-baik saja dan kuharap ia akan terus mengalami kemajuan dalam sebulan ini. Tentu saja kami mungkin akan mendapat komplikasi atau efek sampingan. Tetapi walau kami harus berjuang, aku berdoa kami akan berhasil. Aku tahu ia akan menjadi pahlawan. Ia sudah menjadi pahlawan. Hari ke-32, 30 Desember. Aku menatap keluar jendela dan memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya kupikirkan. Aku melihat pada putriku lagi yang berbaring di atas tempat tidur, lalu membandingkan dengan yang kulihat. Di luar rumah sakit, aku melihat perdagangan obat bius, pelacuran, dan penyia-nyiaan kesempatan. Di dalam kamar kami, aku melihat seorang gadis kecil berjuang demi hidupnya. Mereka memiliki seluruh waktu mereka di dunia, sementara hidup Elena mungkin berkurang beberapa hari atau jam. Tidak adil. Kukira aku tidak perlu berharap seperti itu. Hari itu berlangsung 24 jam sehari. Di jalan di luar rumah sakit, perbandingan itu jelas sekali. Mereka tersembunyi di tempat lain. Dan sekarang sebagai seorang ayah, berharap satu hari lagi saja. Aku tidak melihat mereka sebagai korban. Aku putus asa dan marah, tetapi kemudian hal itu tidak masuk akal. Bukankah kehidupan putriku lebih berharga? Seperti yang pernah kukatakan, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu kuajukan. Klakson paman sayur. Kita semua menyanyiakan hidup kita ketika kita seharusnya melakukan lebih banyak lagi. Apa yang tidak kita semua lakukan untuk satu hari lagi ketika hari itu tiba akhirnya? Seandainya saja kita tahu, aku tahu, kehilangan seorang anak mewakili setiap pelajaran yang kita harus pelajari dan setiap saat harus kita hargai. Tetapi kita justru mengikuti orang-orang bodoh, mengabaikan waktu, dan menangisi korban ketika akibat-akibat itu terjadi. Namun anak-anak ini tidak mendapatkan peringatan seperti itu. Elena tidak pernah bersikap bodoh, tidak pernah mengabaikan waktu, namun ia berjuang demi hidupnya. Dan ia justru menjadi pelajaran bagi kita semua. Hadiahku mungkin putriku. Aku tidak pernah akan mengerti dan itulah ironisnya. Pelajaran terakhir adalah yang tidak pernah kusetujui atau pernah kuharapkan untuk menemukan ilham di dalamnya. Aku tidak berjuang untuk membantu anak-anak yang lainnya karena pelajaran Elena. Aku berjuang untuk anak-anak lain karena aku tidak mau pelajaran Elena berlanjut. Aku mencintai putriku dan tidak ada pelajaran yang mengorbankan hidupnya. Aku akan melanjutkan walau jika ia harus kalah dalam berjuang. Begitu banyak orang mengatakan padaku bahwa mereka menemukan kejujuran dan makna dalam kisahnya. Jika itu artinya mereka akan memeluk anak-anak mereka, menciptakan sebuah warisan dan membantu orang lain, itu akan menjadi satu kehormatan bagi Elena. Jika itu hanya sebuah kisah, maka pesan itu menghilang. Namun bagiku pesan itu tidak ada hubungannya. Aku melakukannya karena aku tidak mau orang lain mengalami apa yang kualami. Kukira dengan begitu ada sebuah pesan yang kuterima walau aku menolaknya. Aku akan selalu mengenang malam-malam di rumah sakit ketika ia tidur dengan lembut dan aku duduk di tepi tempat tidurnya sambil menatap ke kegelapan di luar. Ini tidak adil. Tidak ada kehidupan yang senilai dengan kehidupan seorang anak.
Ini tidak masuk akal, tetapi kemudian lagi, yang di luar sana itu tidak seharusnya begitu. Oke, hari ketiga akan dilanjutkan di video selanjutnya. God bless you.